percaya April Mop yang konon hanya terjadi sekali setahun? Kalau tanggal 1 April tentu saja hanya sekali setahun, tapi itu zaman analog sesuai sejarahnya. Sekarang yang namanya April Mop bisa terjadi setiap saat. Istilah anak muda sekarang dengan apa yang disebut prank. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama ataupun berbeda, jangan baperan. Nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari berbeda kita belajar menghargai. Saya tidak percaya April Mop, tapi saya mengalaminya, dan mungkin banyak orang mengalaminya. Seperti sesiapa yang suka sepak bola pasti suka ketika Indonesia dikabarkan menjadi tuan rumah Piala Dunia meski untuk kelas usia 20. Apapun itu menunjukkan kepercayaan dunia, apalagi penyelenggaranya adalah FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, dengan anggota 200-an negara di dunia ini. Jika dalam Piala Dunia itu diikuti 24 tim, bisa dibayangkan setidaknya ada, ya mungkin katakan 50-an orang dari 24 negara, atau sekitar 120-an orang berada di negara kita selama beberapa hari. Dengan aktivitas yang dinamis, penuh kompetisi, atraktif, akan melibatkan begitu banyak pihak, apalagi dengan ratusan ribu dan bahkan jutaan penontonnya yang bisa dipertemukan secara virtual. Sepak bola adalah sebuah event di luar musik misalnya, yang bisa mempertemukan begitu banyak manusia, juga kepentingan, termasuk di dalamnya sebetulnya mempertemukan umat dari berbagai bangsa, berbagai negara yang berbeda agama, berbeda suku, ras, bahasa, kebudayaan. Kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia menyambutnya dengan antusias, namun ketika semuanya itu batal karena FIFA sebagai penyelenggara menyatakan negara Indonesia tidak mampu menyelenggarakan, apa yang terjadi? Tentu saja kekecewaan yang meluas, kekecewaan yang mendalam, bahkan mungkin kemarahan. Saya tidak ingin menceritakan kekecewaan Ganjar Pranowo atau kekecewaan para politikus yang sebelumnya teriak-teriak anti-Israel karena tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai ajaran Bung Karno. Kekecewaan mereka sangat mengecewakan karena terasa lamis. Saya lebih bisa merasakan kekecewaan anak-anak timnas U20 itu. Mereka kehilangan kesempatan, kebanggaan, padahal anak-anak itu sebagian besarnya mengorbankan waktu sekolah mereka 3 tahunan hanya berlatih dan berlatih dan berlatih sepak bola. Bahkan bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi jika Indonesia terkena sanksi FIFA, maka Indonesia tertutup peluangnya pergaulan sepak bola internasional. Anak-anak tertutup peluangnya sebagai pemain sepak bola internasional. Mereka kehilangan mimpi mereka sejak kecil, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Sebab pada kenyataannya anak-anak timnas sepak bola U20 Indonesia ini bukan anak-anak dari keluarga berada, mungkin dari desa, mungkin dari kampung, dari pelosok.
Dengan sepak bola mereka bisa membantu orang tuanya, keluarganya, membuka cakrawalanya. Hanya karena politik omong kosong, harapan mereka hilang begitu saja. Ini bukan April Mop yang datang setiap 1 April. Ini juga bukan prank di mana orang dikejutkan oleh satu peristiwa tentang bagaimana hasil sebuah kerja yang tidak proper, tidak konsisten, dan tanpa ada komitmen. Tidak bisa menghitung untung dan rugi. Meskipun sesial-sialnya orang ialah mereka yang tidak bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terjadi. Jika kita menganggap itu sebagai ujian, kita akan melihatnya ke depan. Mestinya tidak sesial ini lagi. Tapi kalau esok masih berulang begitu terus, sebagaimana dicontohkan beberapa orang tua kita, itu kebodohan namanya.